kami juga menantang ya, menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra peradilan itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus tangkap malah. Ya, orang yang ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa yang orang yang ada di Solo itu. Ya gitu. Tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara. Oh, apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan, ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Dan sekarang ini sudah beredar nih kabar, Jokowi sudah menandatangani ya dokumen bahwa dia tidak akan hadir di sidang. Nanti hanya akan dibaca sumpahnya saja. Adalah kita kan juga punya telinga, punya apa-apalah. Memang Jokowi itu nggak akan hadir. Mungkin kan Mas Ram menerawang jauh di depan. Obviously only time kan tell, Mbak. Tapi dari pertemuan itu terakhir Pak Jokowi sangat tegas menyatakan bahwa saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu. Saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah Sarjana Kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama saksi Insinyur H. Joko Widodo. Terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo. Kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukumnya. Ya kalau memang misalnya ada lagi, dan kami juga menantang ya, menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra peradilan itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus tangkap malah. Ya, orang yang ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa yang orang yang ada di Solo itu. Ya gitu. Tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara. Dan saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Narko dan juga Pak Mur ya gitu, bahwa ini harus jangan sampai kalah. Maka saya ingin berterima kasih kepada salah seorang sahabat kita yang kemarin datang. Saya juga baru mengenal beliau pada saat beliau datang, dan beliau juga memberikan kaos ke saya, makanya saya pakai. Ya, gitu. Nah, ini kaosnya yang diberikan kemarin. Nah, Roy Suryo wajib menang, bukan untuk saya kewajiban menang itu Pak Narko, Pak Mur, tapi untuk kita semua, supaya kriminalisasi tidak terjadi pada setiap orang lagi, supaya penangkapan semena-mena tidak terjadi pada orang. Saya sekali lagi ini kemarin banyak lihat ya, saya diberi kaos, dan untuk menghormati yang bersangkutan, dan kaos-kaos yang saya pakai itu ada yang mengatakan kalau Mas Refli itu raja konten, saya raja sablon. Nggak ada. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir, kalau Hadir, kan sudah saya sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. siap.
Saya ingin melakukan penegasan saja. Tadi sudah bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Refli Harun dan juga Pak Aristan. Intinya tadi kita mendengar dengan jelas ada banyak pengakuan, ya. Mereka mengakui beberapa hal. Yang pertama mengakui bahwa sebenarnya pencekalannya sudah selesai pada bulan Juni, tapi tidak ada pemberitahuan. Nah, ini fatal. Artinya apa? Belum tentu nanti kalau saya misalnya saya ke Sydney lagi meneliti yang katanya sudah punya tanda lulus tapi ternyata nggak ada tanda lulus, yang katanya sekolah 2 tahun di sana, ya, tapi ternyata hanya 6 bulan di sana menurut pengakuan Pak Iksan Katuande, ya. Nah, itu ternyata mau keluar nanti ternyata dicekal. Ini kan siapa yang bisa menjamin? Karena tidak ada pemberitahuan, dan itu nanti kalau akan dipermalukan nanti prapit lagi nanti. Itu kan makin memperpanjang lagi nanti masalahnya, ya. Jadi jelas kalau memang sudah tidak dicekal, ya alhamdulillah. Tapi tetap ada prosedur yang dilanggar. Jadi tidak ada pemberitahuan bahwa pencekalannya sudah dicabut, sehingga itu akan bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mempermalukan. Kalau misalnya itu tidak ada pemberitahuan, mereka akan bisa ngeles. Kan belum diberitahukan, itu suratnya masih ada, misalnya begitu. Yang kedua adalah surat pemberitahuan SPDP yang kemudian tidak pernah diterima oleh saya. Memang tidak pernah diterima, dan mereka tadi mengakui bahwa itu hanya masalah internal administrasi. Nggak boleh begitu, internal administrasi. Tadi sudah jelas ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu harus disampaikan, dan itu wajib hukumnya. Saya jelek-jelek begini ya, itu juga mencoba belajar dari senior-senior yang ahli hukum. Nggak jelek banget ya, nah, dikit lah jeleknya. Ya, jadi kita tahu bahwa itu harus ada dan tidak pernah disampaikan kepada saya. Artinya apa? Itu ada pelanggaran, dan jelas pelanggarannya apa? Kalau dikatakan bahwa pencekalannya sudah berakhir, Roy Suryo harus menguji dengan cara bepergian ke luar negeri. Kan sederhana, untuk menguji apakah pencekalan itu sudah berakhir, maka Roy Suryo harus menguji itu dengan apa? Katakanlah dia ke Singapura, ya monggo silakan, gitu loh. Jadi kita jangan, hukum itu bukan suatu upaya paksa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dinarasikan. Upaya paksa itu dibuktikan dengan adanya kalau untuk pencekalan ya termasuk upaya paksa. Ya monggo silakan, jalan aja, coba ke luar negeri, kita lihat apakah ini akan tidak bisa diizinkan atau tidak. Seperti itu kira-kira. Kalau itu terkait itu sebenarnya semuanya sudah berlalu, sudah dilakukan perapit terhadap penangkapan, penggeledahan dan lain sebagainya. Kalau itu dijadikan persoalan ya silakan, monggo Mas Roy lakukan perapit, tapi yakinlah bahwa perapit yang dilakukan propat-propit yang dilakukan mereka propat perapit itu tidak akan dikabulkan atau ditolak. Itu saya pastikan seperti itu. Roy Suryo penetapan tersangka kan sudah selesai itu kemarin. Saya rasa saat ini tidak tepat lagi kalau dia mengajukan penetapan tersangka. Kenapa? Penetapan tersangka itu sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Nah, perkaranya kan sudah dilimpahkan. Saya rasa tidak relevan lagi untuk bisa diajukan. Jadi ya kembali lagi itu akan ditolak. Itu bukan ranah perapit. Itu bukan ranah perapit. Jadi artinya kalau menurut saya ya silakan saja, itu hak prosedural yang dilakukan Roy Suryo, silakan lakukan saja sepanjang belum diatur. Tapi saya rasa dekat ini akan diatur itu nanti dengan perma maupun atau surat edaran. Kita lagi mengupayakan itu untuk mendorong Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Tidak akan bisa penetapan tersangka itu karena prosesnya sekali lagi sudah dilimpahkan dan sudah bernomor perkara, ditunda dikarenakan adanya prapit. Jadi tidak menghilangkan pokok perkara. Seperti itu kira-kira. Karena ada perintah hakim pada saat selesai diputuskan, putusan setelah itu hakim menyatakan bisa menggunakan pasal 29 ayat 4 dan bisa menggunakan pasal 75 ayat 4. Jadi gini loh, ini ngada-ngada sudah. Artinya sudah ada indikasi penyalahgunaan prapit untuk kepentingan agar bisa mengulur waktu. Intinya seperti itu. Jadi saya rasa Didit pun itu nggak ngerti dia itu.
apa yang menjadi objek perapit, yang mana bukan menjadi objek perapit. Saya rasa ya silakan saja, itu hak prosedural ya, dijalankan saja, tapi sangat kecil kemungkinannya untuk dimenangkan lah, untuk diwujudkan atau diterima lah perapitnya. Saya rasa dia mengikuti pendahulunya, Roy Suryo. Itu aja kok, sederhana kok kita menilainya. Terus kemudian sudah berjalan kan juga sidangnya. Nah kita lihat aja, kalau dia tidak hadir di sidang, nggak usah hadir. Saya menyarankan Dr. Tifa untuk tidak hadir di setiap pemanggilan sidang utama yang digelar di sidang pengadilan. Kita mau lihat apakah hakim akan melakukan penetapan, yaitu untuk segera menghadirkan ke hadapan pengadilan, maka dia harus dilakukan penangkapan. Selesai itu aturannya kok. Ketika orang dipanggil dengan layak, terus dia tidak hadir, dia mangkir, dan kemarin sudah mangkir sekali, mangkir lagi, iya pasti dijemput paksa. Ya jemput paksa ya, kalau bisa tahan aja sekalian. Selesai kok, gitu. Ya dia harus menguji. Kalau dikatakan bahwa pencekalannya sudah berakhir, Roy Suryo harus menguji dengan cara bepergian ke luar negeri. Kan sederhana, untuk menguji apakah pencekalan itu sudah berakhir, maka Roy Suryo harus menguji itu dengan apa? Katakanlah dia ke Singapura, ya monggo silakan, gitu loh. Jadi kita jangan, hukum itu bukan suatu upaya paksa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dinarasikan. Upaya paksa itu dibuktikan dengan adanya kalau untuk pencekalan ya, termasuk upaya paksa. Ya monggo silakan, jalan aja, coba ke luar negeri, kita lihat apakah ini akan tidak bisa diizinkan atau tidak. Seperti itu kira-kira. Kalau itu terkait itu sebenarnya semuanya sudah berlalu, sudah dilakukan perapit terhadap penangkapan, penggeledahan dan lain sebagainya. Kalau itu dijadikan persoalan ya silakan, monggo Mas Roy lakukan perapit, tapi yakinlah bahwa perapit yang dilakukan propat perapit yang dilakukan mereka propat perapit itu tidak akan dikabulkan atau ditolak. Itu saya pastikan seperti itu. Roy Suryo penetapan tersangka kan sudah selesai itu kemarin. Saya rasa saat ini tidak tepat lagi kalau dia mengajukan penetapan tersangka. Kenapa? Penetapan tersangka itu sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Nah, perkaranya kan sudah dilimpahkan. Saya rasa tidak relevan lagi untuk bisa diajukan. Jadi ya kembali lagi, itu akan ditolak. Itu bukan ranah perapit. Itu bukan ranah perapit. Jadi artinya kalau menurut saya ya silakan saja, itu hak prosedural yang dilakukan Roy Suryo, silakan lakukan saja sepanjang belum diatur. Tapi saya rasa dekat ini akan diatur itu nanti dengan perma maupun atau surat edaran. Kita lagi mengupayakan itu untuk mendorong Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Tidak akan bisa penetapan tersangka itu karena prosesnya sekali lagi sudah dilimpahkan dan sudah bernomor perkara, ditunda dikarenakan adanya perapit. Jadi tidak menghilangkan pokok perkara. Seperti itu kira-kira. Karena ada perintah hakim pada saat selesai diputuskan, putusan setelah itu hakim menyatakan bisa menggunakan pasal 29 ayat 4 dan bisa menggunakan pasal 75 ayat 4. Jadi gini loh, ini ngada-ngada sudah. Artinya sudah ada indikasi penyalahgunaan perapit untuk kepentingan agar bisa mengulur waktu. Intinya seperti itu. Jadi saya rasa Didit pun itu nggak ngerti dia itu apa yang menjadi objek perapit, yang mana bukan menjadi objek perapit. Saya rasa ya silakan saja, itu hak prosedural ya, dijalankan saja, tapi sangat kecil kemungkinannya untuk dimenangkan lah, untuk diwujudkan atau diterima lah perapitnya. Saya rasa dia mengikuti pendahulunya, Roy Suryo. Itu aja kok, sederhana kok kita menilainya. Terus kemudian sudah berjalan kan juga sidangnya. Nah kita lihat aja, kalau dia tidak hadir di sidang, nggak usah hadir. Saya menyarankan Dr. Tifa untuk tidak hadir di setiap pemanggilan sidang utama yang digelar di sidang pengadilan. Kita mau lihat apakah hakim akan melakukan penetapan, yaitu untuk segera menghadirkan ke hadapan pengadilan, maka dia harus dilakukan penangkapan. Selesai itu aturannya kok. Ketika orang dipanggil dengan layak, terus dia tidak hadir, dia mangkir, dan kemarin sudah mangkir sekali, mangkir lagi, iya pasti dijemput paksa. Ya jemput paksa ya, kalau bisa tahan aja sekalian. Selesai kok. Gitu.